ya. Saya mau bilang di dalam COGS 500 fokus ya. Ini yang highlightnya terkait pajak internasionalnya. Bahwa antara PTA dan bahwa antara PTA dan A Limited itu mereka punya transaksi. Mereka punya transaksi. Transaksinya itu apa istilahnya? Di sini istilahnya jasa supervisi. Manufakturnya kita sebut aja deh biar spesifik, biar kalian paham mungkin manufaktur apa ya gitu. Manufaktur tuh contohnya kayak kayak pabrik, nggak bilang pabrik ya, manufaktur obat-obatan ya, obat-obatan. Karena kita sebut aja mereknya misalkan apa ya, merek internasional ya. Ada yang hafal ya merek-merek obat yang internasional, coba saya browsing. Kayak yang internasional. Ada yang tahu nggak merek obat internasional? Yang kalian suka beli obat buat pusing atau obat lainnya? Ah, saya tahu nih. Ya, apa ya? Salin gambar. Saya taruh di sini. Misalkan ini aja ya, kita lagi ngandai-ngandai nih. Pernah, ini ada salah satu farmasi namanya ini. Dari apa ya? Obatnya dari Avaria tuh. Misalkan ini ya obatnya ya. Misalkan ya, ini saya lagi ngarang. Nah, dia ada jasa supervisi nih yang diberikan dari, pananya saya betulin, yang diberikan dari ke sini. Kalau dia kasih jasa, maka nanti ada bayar ya. Bayarnya dari PTA ke AL titik. Nah, itu kecermin, saya bilang aja di dalam angka ini. Di dalam angka 500 ini. Ini ya. Ini ya. Oke. Di mana memindahkan shifting laba? Shifting laba ini katakan COGS-nya di dalam 500 ini ada jasa supervisi sebesar, saya mau bilang 200 ya.
Di dalam 500 ada 200 bayar jasa supervisi. Nah, shifting laba itu salah satunya melalui transaksi internasional yang dilakukan oleh para pihak. Gimana caranya? Yang 200 ini, dari 500 ada 200 ya. Yang 200 ini dirubah menjadi, harganya dimahalin. Menjadi misalkan 300. Oke. Kalau harganya dimahalin dari 200 menjadi 300, COGS-nya jadi berapa? Jadi naik 100 ya? Benar gak? Sampai sini masih nangkep gak? Atau bingung? Masih paham nggak? Ini naik 100-nya dari mana? Saya berhenti di sini dulu ya, sampai terkonfirmasi masih bisa nangkep atau perlu saya ulang? Boleh diulang Mas tadi yang Boleh bagian diulang ya, 200 ke Lingga ya. 300 itu Oke. apa? Jadi gini ya, terima kasih Lingga untuk apa namanya diingatkan. Jadi dalam transaksi normal antara PTA dan ALTD ya, itu ada namanya jasa supervisi. Oke, jasa supervisi berarti pihak A Limited akan memberikan jasa ke PTA. Karena dia memberikan jasa, dia kan akan nagih ya, namanya biaya jasa supervisi. Dari A ke PTA, dari A Limited ke PTA. Normalnya biaya itu, saya mau bilang, tadi saya bilang gini, COGS-nya 500, di dalam 500 itu ada 200 jasa supervisi. Sampai sini masih nangkep ya? Di dalam 500 itu ada 200 biaya jasa supervisi. Sampai situ masih nangkep nggak, Lingga? Masih Mas, masih. Masih ya? Oke. Good. Lalu, gimana caranya supaya, kan tadi yang saya mau bahas terjadi pergeseran laba gitu ya? Yang saya mau bahas dari pasal peraturannya tadi tuh. Bahwa adanya P3B adalah untuk menghindarkan pihak-pihak yang mau geser laba. Nah, mereka-mereka yang mau geser laba, salah satu yang bisa dilakukan seperti ini. Kalau di dalam 500 ada komponen biaya supervisi 200, karena PTA dan A Limited adalah pihak-pihak yang saling terkait, bisa saja jasa supervisinya yang 200 itu dinaikin menjadi 300. Oke? Kalau di dalam 500 ada 200, yang 200 dinaikin jadi 300, berarti naik 100 ya. Berarti harganya jadi 300 kan. Nah, karena harganya naik jadi 300, yang tadinya total 500, berarti kan selisihnya 100 ya. 300 kurang 200. Ininya dinaikin nih. Jadi 600. Tadinya kan 500. Sehingga gross profitnya, sampai situ dulu deh. Sampai situ masih nangkap, enggak? Cukup Mas, nangkep Mas. Cukup ya. Yang lain kalau ketinggalan kasih tahu ya. Eh, Intinya gini, gimana supaya bawahnya nanti labanya kecil. Berarti gross profitnya, ini saya bandingin ya. Ini kondisi A, ini kondisi plan B. Gross profitnya jadi 400 dong kalau COGS-nya naik. Iya nggak? Kan COGS-nya naik 100 nih. Biaya operasionalnya tetap 300. Terus labanya jadi berapa? 100 ya? Ini matematikanya disamain aja nih. Terus pajaknya berapa?
22. Terus laba setelah pajak berapa? 78. Oke. Apa yang bergeser? Ini ya. Ini yang geser. Yang saya warnain merah fontnya. Dan saya backgroundnya biru. Yang geser tuh ininya nih. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini paham nggak? Sengaja laba ininya dibuat lebih kecil. Gimana caranya? Biayanya dinaikin. Dengan begini, berarti kan biaya ada pindah 100 kan ke sini kan? Secara konsep. Berapa selisih 300 dan 200? 100 ya? Nah, ininya geser nih. Salah. Di Indonesia bebannya naik. Di PTA, salesnya pendapatannya naik ya? Berapapun pendapatannya, tadi kan 200 ya? Berarti dia dapat jasa supervisi kan 200. Jadi 300 kan? Berarti selisih naiknya 100 kan? Oke. Kalau di sini naik 100, efek dari dia nagihnya lebih tinggi. Berapa tax rate di Singapura tadi? 17% ya? Berarti PPh badan di Singapura berapa? 100 kali 17%. 17. Kalau ini kenaikannya nih. Selisih kenaikan teksnya. Simple, saya ulangi ya. Ya gimana nih cara buatnya nih? Oke. Berapa revenue di Unlimited jika harganya tidak dinaikkan? Berapa? Ini angkanya berapa? Pendapatan dari jasa supervisi berapa? 200, Mas. 200. 200. Anggaplah nggak ada biaya ya, biar gampang. Kalau ada biaya ntar ini lagi. Atau mau tetap ada biaya? Ada biaya lah ya, biar logisnya dapat. Anggap aja di sana ada biaya. COGS, saya tulis aja biayanya sekitar 50. Saya tulis aja ini laba bersih. Berarti kalau pendapatannya 200, COGS-nya 50, laba bersihnya berapa? 200 minus 50 ya. Berapa pajak badannya? 150 dikali 17% ya. Ini ya. Oke. Saya mau bilang ini kondisi A. Kondisi A itu di sini kondisi A-nya itu ini. Ini sama-sama A nih. Ya. Kalau kondisi A, kalau kita total, ini udah lebih ke laba bersihnya ya. Oke, yang ini dulu deh. Laba setelah pajak berapa? Yang di Singapura. 124,5, Mas. Yes, correct ya. 150 minus 25,5. Ini ya. Sekarang, kan ini perusahaannya perusahaan grup ya. Dia dimiliki oleh ini ya, tadi 80% ya, sahamnya ya. Oke. Berarti secara keseluruhan, dia dikendalikan oleh Unlimited. Kalau gitu, kita bilang, dalam kondisi A, laba after tax-nya
Indo, PTA, dan A Limited. Ayo kita hitung. PTA berapa laba bersihnya tadi? Ini ya, kondisi A ya. 156. A Limited berapa laba bersih setelah pajak? 124. Ada 24. Totalnya berapa? Kita totalin ya. Segini plus ini ya. Benar ya? 280 ya. Oke. Lalu kita bilang tadi kondisi B yang direncanakan atau di shifting. Kalau di shifting PTA itu laba bersih setelah pajak berapa? Itu ada di atas samping 156 berapa? 78, Mas. Yes. Ini ya. Nah, sekarang kita bilang kondisi B yang di shifting. Berapa revenue-nya? Dari 200 menjadi berapa? 300 ya? 300, Mas. 300. Ini nggak berubah. 300 minus 50. Nah, terus ini tinggal dikali ya. Bener gak nih? 250 kali 17% ya. Terus berarti berapa laba setelah pajaknya? 250 minus 42,5 ya. Ini ya. 207 ya. Yang ini gampang ya. Yang di sini nih. Kuncinya di sini aja. Karena dia naikin harganya. Oke. Berarti kan dia labanya lebih tinggi kan? Kalau labanya lebih tinggi, laba setelah pajaknya lebih tinggi kan? Oke, kita lihat totalnya berapa. PTA dengan dia dikenai biaya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah kan di Indonesia? Pajak ya betul ya, pajaknya lebih rendah ya. Labanya lebih rendah ya. Betul gak? Yang ini aja nih. Fokus yang ini nih. Laba setelah pajak berapa yang ini? 78 ya? 78, Mas. 78. Tapi kita lihat totalnya. Kalau kita shifting ini jadi 600, di sini kan naik 100 nih. 200 ke 300. Laba bersih setelah pajak kondisi setelah shifting berapa di Singapura? 207 ya? Ini kan? Kita lihat totalnya. Oke. Dengan begini, secara total menguntungkan mana? Dibebankan 500 atau dibebankan 600? Besar mana? 600. 600. Nah, itu yang dijaga oleh perjanjian penghindaran pajak berganda, mengantisipasi perilaku seperti ini. Ini yang lebih lanjut nanti analisanya. Analisa hubungan istimewa. Tapi saya di hari ini nggak jelasin ini ya, tapi mau menjelaskan bahwa yang perilaku yang begini, ini yang ingin diakomodir oleh perjanjian penghindaran pajak berganda. Sorry ya, ini agak teknis hitungan. Sebelum saya lanjutkan ke yang tadi, materi, ada yang mau nanya nggak? Atau tertarik melihat angka-angka ini? Apa sih idenya? Idenya ya pengusaha mau tetap untung kan? Kalau antara ini dan ini dong. Lebih untung yang ini kan? Bener kan? Artinya gimana cara bikin secara total untung? Terjadi manipulasi harga ini. Ini geser sini, ini kena pajak, tapi nanti teksnya kan lebih rendah kan? Berapa persen tadi? 17. Nah ini. Oke ya, ini ntar saya share nih. Perlu Excelnya nggak? Perlu, Mas. Boleh share aja nanti. Nanti saya share ya. Oke, saya kembali ke materi aja ya. Ini buat tambahan. Saya share.
Benar sih. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi saya jelasin sebenarnya untuk yang poin B ya, tapi panjang banget ya jadinya ya. Udah ya, lanjut ya. C, D ini normatifnya dibaca sendiri aja nanti ini. Oke, P3B Indonesia yang berlaku kalau nanti kalian apa namanya tebak-tebakan ya, yang suka ikut lomba. Ada dua yang mempengaruhi P3B, yaitu model OECD dan UN model. Itu ya. Namun juga dapat bersepakat membentuk P3B yang di luar dua model utama ini. Gitu ya. Jadi P3B kan banyak nih perjanjian penghindaran pajak banyak. Misalkan Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, Indonesia Australia atau Indonesia Amerika. Tapi dua ini yang jadi kerangka acuannya. Oke, terus bahasanya apa? Umumnya bahasa yang disepakati ada Indonesianya, ada bahasa dari negara sananya yang hampir pasti ada bahasa Inggris. Terus eh, kalian bertanya nih, terus gimana kita bacanya? Ada gak aturan yang ngajarin baca P3B? Jawabannya ada. Itu ada di SE 52 tahun 2021. Itu kalian akan diajarin gimana ngebaca persetujuan perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Persetujuan penghindaran pajak berganda. Oke, ini ya P3B ya. Jadi di aturan ini nih, kalau nanti kalian mau baca. Oke, saya lanjut ya. Oke. Terus yang kalian perlu tahu struktur P3B itu standar dari pasal awal, misalkan pasal 1 dia akan person cover. Mungkin udah diajarin sama Mas Reza ya dalemannya ini ya. Apa-apa aja. Kita di hari ini membahas ini pasal 10, 11, 12. Dividen bunga royalti. Jadi kalau nanti ngelihat P3B ini hampir pasti kebanyakan dividennya ada di pasal 10, bunganya ada di pasal 11. Apalagi royaltinya ada di pasal 12. Kayak ini saya lewat aja dulu ya buat mengingat kembali. Oke. Pasal 10, 11, 12 urut-urutannya dividen, interest, royalti. Gitu ya. Eh, ini hanya ringkasan. Nanti kita mungkin akan lebih gampang melihat apa sih detail dari pasal 10, pasal 11, pasal 12. Ini yang kalau nanti kalian tebak-tebakan P3B ya. Itu hampir pasti 10, 11, 12 dividen, interest, royalti. Di dalamnya ada definisi-definisi, aturan, terus ada beneficial owner, dan lain-lain sampai bawah. Arm's length principle ya ALP. Saya lanjut dulu. Oke. Saya simpelkan nanti kalian sudah download ini gak? OECD model guidelines gak? Sudah dapat gak Astuti dari Mas Reza sebelumnya? Belum Mas, kemarin kita hanya dapat instruksinya itu buat download tax treaty US sama Singapura aja. Oh, nggak diajarin dari itunya ya, kerangka dasarnya ya, belum ya? Langsung Belum ke Mas, kita textnya ya? langsung ke tax treaty Oh, antar negaranya. gitu. Oke, saya share sih ya kalau belum punya nih. Sebentar, bisa gak ya sharing di sini? Saya stop dulu ya.
kalian mesti tahu dulu kerangkanya apa supaya kalian bisa paham baca P3B. Saya share lewat link Zoom. Coba ya, kalau bisa kalian tarik. Sebentar. Saya lagi share sih ya. Sudah bisa diterima nggak filenya? Boleh cek. Sudah, Mas. Sudah ya. Itu kalian pegang. Saya mau bahas sedikit materi yang hari ini karena kalian harusnya di sharing yang, tapi oke lah. Saya tambahin aja. Oke. Oke, saya kembali lagi ke sini. Yang sekarang kalian lihat itu dividen ya. Nah, itu diatur di artikel 10. Oke? Artikel 10 paragraf 1 atau ayat 1 ya. OECD MC itu model OECD model tax convention. Bentar ya, saya buka ininya juga ya. Nanti kalian boleh buka yang tadi saya sharing, dapatnya dari situ. Jadi kalau lagi bicara dividen di artikel 10 ayat 1 itu pajaknya akan maybe tax ya. Bisa dikenain pajak di negara the paying company is a resident. Jadi perusahaan pembayar adalah residen di negara lainnya gitu ya. Itu bisa dikenain pajak di sana. Tapi juga ada istilahnya tax sharing. Tax sharing tuh maksudnya gini. Ini misalkan Indonesia sama Singapura ya. Misalkan ya. Kalau ngelihat artikel 1, kalau ada, oke kita diskusi ya. Kalau ada di perusahaan di Indonesia bayar dividen ke Singapura, kalau menurut artikel 1 ayat 1, menurut kalian kena pajaknya di mana? Bacanya yang ini aja ya. Pertanyaan saya tuh hanya baca yang ini. Kalau dalam kasus ada perusahaan di Indonesia bayar dividen ke perusahaan yang ada di Singapura, makna pasal 10 ayat 1, itu bilangnya pajaknya dikenain pajak di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira terjemahan pasal 10 ayat 1, pajaknya di mana? Yang bayar Indonesia ke Singapura. Yang bayar dividennya maksudnya. Ada yang bisa bantu jawab? Di Singapura bukan, Mas. Singapura. Oke. Sumber income-nya ada di mana, Nathan? Di Singapura, dari Yang bayar Indonesia, siapa? Mas. Dari Indonesia, Mas. Perusahaan Indonesia. Berarti maybe tax di... Terusin, Nathan. Sedikit lagi. Di Karena Indonesia, yang Mas. bayar di Indonesia maybe tax artinya mungkin dikenain pajak di... Di Indonesia, Mas. Yes. Begitu, Nathan ya bacanya ya.
Jadi maybe tax itu mungkin aja dia dipajakin di Indonesia gitu ya. Jadi kan it is a dividend. Tapi dibilang nih, oke ya, gitu ya Nathan ya cara baca yang 10 ayat 1. Sekarang kita pindah ke 10 ayat 2. Terus dibilang di 10 ayat 2 OECD model tax convention. Kalau yang terima kan di Singapura ya, tadi contohnya ya. Kalau yang terima itu adalah, nih, hati-hati kalimat ini nih. Kalau yang terima adalah beneficial owner, di aturan OECD guidelines ini bilang gini, itu nggak bisa kenanya di Indonesia. Bilangnya, berbagi ya gitu. Tax sharing. Kalau berbagi itu artinya apa? Ada kena di Indo, ada kena di Singapura. Tapi nanti ada batasannya. 5%. Jika the recipient is a company which has direct holding at least 25% modal. Jika kepemilikannya paling dikit ya 25%. Itu kayak kasus yang tadi di Excel saya gambar tuh. Tadi kasusnya berapa persen sahamnya? Ada yang masih ingat ya? Tadi kasus saya berapa persen? 20 sama 80 Mas. Yes, betul. Yang Singapura punya 20 apa punya 80? 80 Mas. Ya, betul. Berarti kalau dia punya 80, mau dibilang begini sama Singapura nih, Indonesia boleh pajakin, tapi jangan lebih dari 5% ya, nah gitu. Nah itu konsep ya. Ini konsepnya ya. Saya belum masuk ke tax treaty mana-mana, tapi gini. Untuk pahamin dividen atau mungkin pahamin nanti apa yang kita bahas ada 3, dividen, bunga, sama royalti ya. Nih saya share OECD TP guidelines-nya. Mana ya? Kok nggak ketemu sih? Sebentar. Right. Oke. File yang tadi saya sharing di link Zoom ini adalah file ini. File ini itu kita sebut guidelines. Tadi saya udah sharing ya. Perjanjian penghindaran pajak berganda yang Indonesia bikin itu salah satunya dipengaruhi oleh model OECD model. Selain UN model gitu ya. Nah, tadi saya confirm ke siapa? Ketua kelas Astuti ya. Karena belum dapat saya sharing. Ini salah satunya model OECD. Coba lihat ada berapa halaman? 2000 ya. 2624. Oke. Untuk bahasan dividen, kita find aja. Control find dividen. Banyak banget ya. Artikel 10. Nih, yang awalnya nih. Kalau kalian lihat, ini urut ya. Artikel 10, 11, 12. Saya buka aja artikel 10. Masuk sini. Udah kelihatan kan ya halamannya ya. Oke. Kita lihat di nomor 1. Artikel 1 nomor 1 ya. Mungkin paragraf 1. Dividend paid by a company which is a resident of contracting state to a resident of other contracting state may be taxed in the other states. Dividen yang dibayar oleh perusahaan yang dividen yang dibayar by a company oleh perusahaan yaitu
residen dari contracting state kepada residen other contracting state may be taxed in that other state. Jadi gimana terjemahinnya? Ini dapat dikenai pajak di sana ya. Oh ya ya, sorry Nathan, saya koreksi. Kayak Nathan yang tadi ya, yang Nathan bilang. Kita ulangi ya. Siapa tahu ada yang bisa mencerahkan ini. Takut saya salah baca. Dividend paid by a company which is a resident of contracting state to a resident of other contracting state may be taxed in that other state. Nathan benar ya yang tadi ya Nathan, sorry saya koreksi. Jadi dia bisa dikenain pajak di sana untuk yang paragraf 1. Tapi paragraf 2-nya dia ada batasan ya. Ini ya ketentuannya ya. Paragraf 2 A dan B. Terus makna dividen itu ada di artikel 10 OECD model paragraf 3. Terminologi dividen itu bisa digunakan as used in this article. Yang digunakan dalam artikel ini bisa berarti income from shares. Pendapatan dari saham gitu ya. Ada namanya Joseon shares, Joseon right, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Jadi di OECD model dikasih beberapa konsep. Yaitu yang pertama adalah konsep dividen dibayar oleh pihak siapa kepada siapa. Lalu yang kedua batasan. Yang ketiga definisi. Ini yang bisa jadi antara P3B yang satu dengan P3B yang lainnya. Yang satu maksudnya misal Indonesia sama Singapura dan Indonesia dengan Australia bisa jadi terminologi dividennya berbeda. Ya. Tapi ketentuannya kalau merujuk ke artikel 10 seperti ini. Ini yang bisa jadi diadopsi oleh P3B Indonesia dengan Singapura misalkan. Dia tergantung nanti dividen di Indonesia kayak gimana, apa aja. Apakah itu tercakup di dalam P3B. Atau kalau dia tidak tercakup, konsekuensi penetapannya seperti apa. Saya ke materi lagi. Ini saya lewat dulu ya secara konsep. Ini adalah ringkasan dari OECD ya. Ini saya tulis OECD model. Ini interest. Interest sama kalian nanti buka pasal 11 dari OECD. Di OECD model itu dijelaskan interest definition. Ya. Kemudian hal lainnya. Ya, hal lainnya tuh misalkan kita buka aja OECD guidelines ya. Interest. Oh, ketutupan ya. Nah ini. Ada di sini ya. Ada di sini ya. Interest arise in a contracting state and paid to a resident of other contract may be taxed in the other. In that other state. Jadi mungkin akan dikenakan pajak di sana. Gitu kan ya. Tapi ada ketentuannya di sini bahwa negara sumber itu boleh memajaki. Itu di paragraf 2. Terus terminologinya ada di paragraf 3. Jadi kurang lebih strukturnya sama tuh. Terminologinya apa, lalu batasan hak pemajakannya apa, lalu
siapa aja gitu maksudnya ya. Nah, di sini kan yang paragraf 2 ya. However, interest arising in a contracting state may also be taxed in that state according to the law of the state. But if the beneficial owner of the interest is a resident of the country. Jadi dia ada batasan. Oke. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Jadi kalau kita bisa simpulkan gini, yang sekarang kita lihat bareng, ada dividen, ada ketentuan kayak inilah, kayak petunjuk untuk suatu negara bikin P3B, yaitu dengan OECD model guidelines. Itu yang banyak diadopsi. Salah satunya tadi Indonesia bilang ya, dia mengadopsi OECD, tapi juga mengadopsi UN, tapi bisa juga variasi keduanya atau tidak dari keduanya. Nah, yang sekarang kita lihat ini yang saya tampilkan adalah, saya belum masuk ke contoh P3B ya, tapi mau bilang bahwa P3B itu berasal dari guidelines OECD atau UN yang ada. Saya lanjut dulu. Ini saya pas dulu aja ya. Karena di sini akan ada definisi-definisi yang secara general bisa saja Indonesia sama Singapura nggak ada definisi dividen yang lebih teknis yang ada di OECD gitu ya. Atau bisa jadi dia ada atau mengadopsi UN. Oke. Nah, yang perlu dibahas, yang kalian perlu pahami adalah gini. Siapa sih yang bisa memanfaatkan P3B? Tujuannya apa sih memanfaatkan P3B? Yang pertama tadi apa? Supaya tidak terjadi double tax. Betul. Itu yang ide pertama. Yang kedua apa? Itu ide pertama ya. Yang kedua apa? Kalau supaya nggak double tax. Yang kedua kebalikannya. Supaya tidak ada penghindaran. Ya, tidak ada apa tadi ini saya pindahin lagi deh ke sini. Penggeseran laba, Mas. Yes, nih. Saya ke sini. Jadi Atan dan lain-lain ya. Ada dua motivasinya. Supaya nggak dua kali kena pajak, tapi juga jangan sampai ada orang yang hindarin pajak gitulah, mencegah pengelakan pajak. Nomor B, jangan sampai ada pergeseran laba. Yang lainnya C, ya tukeran informasi lah. Yang D, bantu nagih pajak. Yang E, kerjasama. Tapi yang utama yang nomor A, yang huruf A. Oke. Nah, supaya terpenuhi syarat dan kondisi di Indonesia itu ada di per 25. Ini saya tulis di bawahnya ya. Per 25 PJ 2018. Jadi saya kutip ya, saya kutip kalimatnya dari peraturan. Manfaat P3B dan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan pajak pasal 2. WPLN yang menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat, saya kotakin nih, dapat memperoleh manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan ketentuan. Di sini dijelasin ada A sampai dengan D. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri. Ya pastilah ya. Kan katanya lagi bicara wajib pajak luar negeri. Jadi kalau kalian bahas segini nih, logika-logika standar, ini kan lagi bicara WPLN. Ya pasti bukan subjek pajak dalam negeri gitu ya. Yang B.
Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari mitra. Coba pelan-pelan ya. A dan B kurang lebih sama kan idenya ya. Dia harus bukan subjek pajak Indonesia. Yang B apa bilangnya? Dia adalah subjek pajak negara mitra. Itu kan sebetulnya kayak tukeran ya. Maknanya sebenarnya sama kan. Oke. Yang C. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Penyalahgunaan tahu ya yang tadi ya. Pergeseran laba itu penyalahgunaan. Yang D. Penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan di P3B. Jadi bisa jadi misalkan ya perusahaan di Indonesia bertransaksi sama satu perusahaan di Singapura. Oke. Ternyata perusahaan yang di Singapura itu bukan beneficial owner-nya. Nah, berarti apa? Kalau dia bukan beneficial owner-nya, harusnya di sininya dipertanyakan nih. Dia nggak bisa memanfaatkan P3B misalkan. Tidak bisa memanfaatkan P3B itu dalam konteks begini. Kan tujuan P3B apa namanya? P3B ya. Untuk jangan sampai orang double taxation dan atau menghindar. Nah, kalau dia bukan beneficial owner-nya di Singapura, maka bisa jadi perpajakan yang berlaku atas transaksi tersebut nggak bisa menggunakan P3B Indonesia Singapura gitu. Yaitu menggunakan P3B Indonesia dengan negara di mana beneficial owner itu berada. Sekarang kalau gitu beneficial owner apa? Nah, ini dia. Nanti kalian bisa ke pasal 6 bab 5 itu diatur mengenai beneficial owner. Simpelnya tuh begini sebenarnya. Kalau kalian ada bingung apa sih pemaknaannya, simpelnya gini. Siapa pihak yang dianggap memanfaatkan, seharusnya memanfaatkan. Jadi bisa jadi kalau kayak tadi kasus ada perusahaan di Singapura, ternyata perusahaan itu beneficial owner-nya nggak di Singapura, tapi katakan di Jepang gitu ya. Apa sih ketentuannya? Nah, kita baca nih. WPLN memenuhi ketentuan sebagai beneficial owner pasal 2 ayat D. Tadi pasal 2 ayat D-nya yang saya ini pasal 2 ayat D. Oke. Dalam hal yang 1A apa? WPLN tidak bertindak sebagai agen atau nominee. Oke. Kalau dia badan, nih yang pertama orang pribadi ya. Yang kedua badan. Yang badan tidak bertindak sama nih. Tidak bertindak sebagai agen, nominee, atau conduit. Arti dari pengertian 3 ini ada di sini. 9, 10, 11. Oke ya, kalau nanti saya bukain. Apa agen, apa nominee, apa conduit. Yang kedua, supaya dia memenuhi ketentuan beneficial owner, lagi-lagi nih ya. 2, untuk badan. Punya kendali untuk menggunakan atau menikmati dana atau aset atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia. Jadi wajib pajak luar negeri kayak tadi contohnya Singapura ya, dia memenuhi ini nggak? Bisa menikmati dananya nggak? Kalau dia iya, maka
Betul, berarti beneficial owner-nya ada di Singapura. Tapi misalkan ya, dia dapat duit nih, atau tadi ya dari dia berbisnis atau mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata dia nggak bisa pakai uangnya gitu ya. Nggak bisa pakai itu artinya ada yang mengendalikan. Nah, bisa jadi beneficial owner-nya bukan di Singapura gitu. Misalkan tadi ada di Jepang. Berarti Singapura itu bukan beneficial owner-nya. Nomor 3. Tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Ini lebih kepada uangnya ya. Seperti tadi Singapura kan dapat uang dari Indonesia. Itu enggak di atas 50% gitu ya. Tidak lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50%, berarti dia nggak memenuhi beneficial owner Singapura. Dan seterusnya. Nomor 4, menanggung resiko aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki. Saya mau nanya, kalian sudah sempat di bahasan awal ketemu istilah transfer pricing atau di badan atau di mata kuliah lain nggak? Iya, kemarin sudah sempat dimention di PPH Sudah Badan ya? kok, Mas. Oke. Nah, saya tambahin ya yang kenapa saya bertanya seperti itu. Gini, ini ada nih resiko aset, resiko atas aset, modal, atau kewajiban. Jadi kalau nanti, mungkin nanti kalau ada pembahasan TV atau apa ya, di materi saya atau di yang lain gini, ada istilahnya analisa VAR. F-nya apa? Fungsi. A-nya aset. R-nya risk, resiko. Jadi ini nih ditulis begini. Sekali lagi ya, pasal 6 ayat 1 huruf B angka 4. Bagi WPLN badan harus memenuhi ketentuan di bawah supaya dia terkategori beneficial owner, yaitu menanggung resiko atas aset, modal, dan kewajiban. Artinya kalau tadi ada PTA, ada Unlimited ya, kalau dia menanggungkan resiko atas aset yang dia punya di Singapura, aset itu apa sih? Ya kurang lebih kayak apa? Kalau di akuntansi aset apa aja? Kalau perusahaan, asetnya perusahaan apa aja yang kegambar di kalian? Supaya dia bisa jalan, dia harus punya apa? Supaya bisa bekerja. Harus ada kantor nggak? Iya, building Oke, plan. kalau kalau ada kantor berarti dia perlu ada tempat. Tempatnya bisa dua, sewa atau dia punya sendiri, gitu ya. Nah, itu aset. Yang kedua, aset apalagi? Misalkan kalau dia manufaktur untuk memproduksi barang, dia asetnya apa? Contohnya, Mesin. mesin, betul. Kemudian kalau dia mau nganterin barang, dia punya aset mobil gitu ya. Nah, tinggal ditanya tuh di poin 4 ini, menanggung resiko enggak atas aset-aset itu. Resiko tuh maksudnya gini, bisa jadi perusahaan itu punya gudang, gudangnya kebakaran misalkan. Terus ditanya, siap kalau kebakaran ini yang rugi siapa? Dia atau pihak yang lainnya yang nggak kelihatan gitu ya. Kalau dia, berarti dia menanggungnya resiko. Atau ada perusahaan, misalkan gini, sederhananya gini, kalian ada ya, ini gak berdagang nggak sambil terus
ada mungkin nggak orang yang beli barang dagangan nggak bayar? Ada mungkin ya. Nah, itu istilahnya menanggung resiko tuh kalau orang nggak bayar. Siapa? Penjualnya gitu kan. Nah, itu pihak yang disebut beneficial owner. Lanjut ya. Nah, nomor 5, tidak punya kewajiban baik tertulis maupun tertulis. Oke. Dan seterusnya ya. Ini nanti tolong dibaca aja ya. Yang dimaksud dengan penghasilan badan adalah ini ya. Atau tidak termasuk adalah ini ya. Nanti tolong dibaca. Oke, saya lanjutin. 14 ya, cepet juga. Oke. Ada case study eh, yang saya kasih gambarannya. Nanti kalian boleh nggak dianalisa. Ini kan ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kasusnya gini. Ada PT namanya Secangkir Kopi. Itu dia wajib pajak Indonesia. Oke. Dalam 10 tahun terakhir sedang mengembangkan, jadi kayak gedein perusahaan gitu ya. Ada di 2 negara, Italia dan Singapura. PT Secangkir Kopi ini bikin perusahaan nih di Italia, namanya Tazza di Cafe. SPA nih kayak di Indonesia PT lah ya. Kayak di Singapura ini PTI Ltd. Dia bangun juga di Singapura namanya Cup of Coffee PTI Ltd. Ini terdaftar sebagai wajib pajak Singapura. Kalian lihat di sini. Di sini apa? Nih ya, saya udah gambar ini. Singapura, Malaysia. Ini luar negeri ya batasannya ya. Ini Indonesia nih. Oke. Nanti ada pinjam uang, interest on loan. Dampaknya apa? Interest ya. Ini sesuai bahasan kita. Terus ada rental. Ini sewa. Terus ada bayar royalti dari karena dia nanti ada merek secangkir kopi yang dipakai di cupnya gitu ya. Kayak mungkin kalian ada tahu ya kalau yang ngopi atau kopi pergi ke kopi shop kan suka ada merek-merek ya. Kalau kita di internet sekarang misalkan apa sih? Kayak Fore atau kayak Starbucks atau mungkin yang lainnya ya. Nah, ini kan bisa jadi isu royalti. Lalu ada isu dividen. Dividen apa? Tadi kan di soalnya apa? Mendirikan entitas. Berarti pemilik Tazza siapa? Kalau PT ada Secangkir dividen. Kopi, Mas. Yes, betul. Jadi, makasih. Jadi gini, kalau nanti sering mendengar istilah investasi, mana nih? Ini dia. Ini kemungkinan saham. Oke? Relate dengan makna saham. Terus kalau gampangnya gini aja, kemudian kalian ada yang main saham nggak? Yang saham-saham publik tuh. Kan murah ya, bisa lewat aplikasi. Apa sih imbal balik kalau kalian punya saham? Namanya dividen. Ini yang diharapkan, gitu kan ya? Dividen. Nah, di sini ada dividen nih yang dibayar dari si Tazza dan siapa lagi yang bayar dividen? Ini nih, Singapura. Ya nggak? Kan dia bikin dia kan investasinya di 2 tempat. Nah, berarti ada dividen. Terus, mau bilang yang di Singapura itu BUT. Ya, kalian kan mungkin udah belajar BUT ya di sebelum UTS ya. Atau di bahasan ini nanti ada BUT tadi. Tapi saya nggak bahas dalam. Nanti kalian bisa explore. Oke. Case study-nya seperti ini.
ada tugas kalian adalah gini. Ini ada 6 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yang dibahas di sini ya, adalah ini kan bahasannya interest, royalty, sama dividen. Untuk yang lainnya saya tidak minta atau belum bahas. Tapi 1, 2, dan 3. Nah, materinya saya share habis kelas ini. Yang kedua, kalian ada dibikin kelompok nggak sama Mas Reza? Ada kelompok nggak, Astuti? Belum ada, Mas. Belum ada ya. Ini berapa ya, Astuti? 48 ya tadi ya, siswa mahasiswa yang mengambil kelas ini. Sebentar. Boleh nggak bikin 4? Satu kelompok 4 untuk tugas ini ya. Boleh satu kelompok 4 Kalian orang. iya 4, terserah kalian. Saya nggak atur untuk siapa dengan siapa ya, tapi tolong bikin satu kelompok 4 orang. Kalian jawab 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu maksudnya ini ya, 1, ini 2, ini 3 ya, walaupun nomor 5 nih, karena tadi di sini gambarnya seperti ini. Tolong dibuat, dengerin ya, ini tugasnya ya. Tolong dibuat dalam PPT analisa dari interest. Ini ada soalnya nih. Interest. Yang kedua royalty. Yang ketiga dividen. Minggu depan kan offline ya. Oke. Tolong di email aja ke saya. Jadi ada 4 orang dalam satu kelompok. Buatnya di PPT, dicatat ya. Buatnya di PPT jawaban atas 3 pertanyaan ini. Ya. 4 orang ya dalam kelompok. Bikinnya di PPT. Yang ketiga dikumpulkan sebelum jam kelas minggu depan. Jelas nggak, Astuti dan teman-temannya? Jelas, Mas, tapi Ah, email Mas Imron apa ya, Mas? Oke, nanti saya kasih ya lewat Astuti ya via WA ya. Oke, Mas. Oke. Sekali lagi, kenapa ini untuk mempermudah, dan tadi kan saya udah kasih gambaran biar kalian juga menganalisa. Yang terakhir biar udah masuk komponen, paling nggak satu komponen tuh sebagai ya saya anggap aja kumpulan makalah lah, kan lumayan kan persentasenya 20%. Gitu ya, maksudnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mas, untuk Ya, pertanyaan itu nggak ada ketentuan khusus kah, nggak kayak ada, batas maksimal? bebas, bebas. Yang penting 3 itu kejawab ya. Baik, Mas. Terima Nah, kasih. jawabnya begini, Hasuti dan semua. Pertama analisa. Yang kedua, kalau itu mengacu ke pasal, sebutin pasalnya ya, P3B. Terus, tadi kan Hasuti dan teman-temannya lihat ya, itu ada kasusnya sama Singapura sama Italia. Betul ya? Iya. Nanti cari dari P3B negara-negara yang terkait soal. Artinya jawabannya mengacu ke P3B tersebut. Oke, kalau jelas, secukupkan ya materi hari ini ya. Udah 14.50 nih. Ntar teman-teman A-nya dan nunggu di depan kelas. Ada yang mau ditanya nggak, Asuti dan teman-teman lainnya? Cukup ya? Cukup, Mas. Oke, kalau Hasuti boleh ini nggak dipoto? Saya sih nggak masalah ya, nggak kelihatan mukanya. Untuk hari ini aja, boleh nggak teman-temannya namanya nama benernya, terus Astuti
screenshot. Asuti yang screenshot ya? Boleh, Mas. Oke. Mohon maaf, Mas, boleh tolong di close dulu nggak share screen-nya ya? Oh ya, sorry. Sudah? Baik, layar 1. Saya sebentar. Oh iya ya, dari Asuti aja ya, soalnya saya itunya cuma kelihatan satu. Iya, Mas. Oke, Slide kedua. oke. Sudah, Mas. Sudah semua. Hasuti dan teman-teman, ini kita lihat bersama ya, ada 48 ya. Berarti ada satu yang nggak masuk ya. Oke. Karena kan dengan saya 48 berarti 47. Oke, dicukupkan ya. Makasih semuanya ya, saya akhiri kelasnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas.